anak-anak kita. Saya akan khotbah dengan judul Pola Asuh. Ini minggu kedua dan bagi Bapak Ibu secara khusus yang sudah menikah dan yang akan menikah, yang punya anak, atau saudara, Pak Pendeta, saya masih muda, saya belum punya pacar, enggak apa-apa. Jangan-jangan model saudara sekarang ini adalah kekeliruan pola asuh dari orang tua. Nah, nanti kita coba deteksi, sesudah itu kita perbaiki, dan nanti ketika saudara dewasa, kan saya tidak selalu bisa khotbah seperti ini. Ada waktu seperti ini buat saudara. Saudara bisa mengingat dengan baik firman itu, dan itu bisa menjadi prinsip kehidupan. Bahkan walaupun saudara masih muda, bisa memberi nasihat tanda kutip. Ya, kalau ada teman, sahabat yang punya anak, tapi mereka ternyata pola asuhnya tidak seperti apa yang kita sedang mau bahas. Nah, ternyata soal pola asuh ini dipakai oleh Paulus untuk Tuhan Yesus kepada umatnya. Jadi kata-kata ini dikenakan oleh Yesus kepada Yesus sebagai bapak, sebagai orang tua, kepada jemaat sebagai anak. Nah, itu muncul dari Efesus pasal 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya. Nah, itu yang disebut pola asuh, dan merawatnya sama seperti Kristus. Perhatikan. Mungkin saudara baru kali ini menemukan atau membaca tapi nggak dibahas. Nah, sekarang saya mau bahas buat saudara. Seperti Kristus mengasuh, merawat jemaat. Saudara punya tubuh, saudara rawat, saudara asuh tubuh saudara, saudara nggak pernah membencinya, itu yang normal ya, kecuali nggak normal ya jangan ditanya ya, kan kita sedang bicara dengan orang normal, katakan amin. Orang yang normal, dia nggak pernah membenci dirinya sendiri, tapi tubuhnya itu minta maaf ya, kena jerawat aja udah bingung, apalagi ibu-ibu. Apalagi anak-anak gadis, muncul jerawat di sini, muncul jerawat di sini, pada bingung. Kenapa begitu? Karena dia rasa nggak nyaman, maka dia akan rawat sedemikian rupa. Dan Alkitab dengan tegas, sama seperti Kristus kepada jemaat, Kristus kepada saya, kepada saudara, Tuhan mau mengasuhmu, Tuhan mau merawatmu. Sampai Paulus tegaskan dalam dunia pelayanan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Pola asuh Bapak itu penuh kasih sayang. Tolong diklik langsung. Inilah perlakuan Tuhan kepada kita. Maka terima kasih buat Ibu Yanti, lagu-lagunya itu sangat memberkati. Dia kan tidak tahu kalau saya mau khotbah ini. Tadi kan saya jam 2 khotbah tentang karakter sabar. Tapi hari ini penyerahan anak, saya sudah siapkan khotbah, saya berdoa sama Tuhan apa yang terbaik buat jemaat. Dan perhatikan ini konsep Kristus kepada jemaat, ini konsep Bapa kepada kita. Bapa itu penuh kasih sayang kepada anak-anaknya, kepada saya dan saudara. Ini harus terekam di dalam pikiran dan hati kita. Maka orang Kristen nggak boleh orang Kristen itu kasar, nggak boleh. Karena bapaknya itu penuh kasih sayang. Orang tuanya itu penuh kasih sayang. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita kan bukan orang Israel, tapi orang Israel itu kalau membaca kitab suci kayak orang Arab. Kalau kita kan datar saja ya. Nah, cuma kan kita bingung kalau membaca gitu nanti kapan selesainya. Jadi seperti Bapak sayang kepada anaknya, itulah Tuhan sayang kepada saya dan saudara. Kasih salam dulu, kamu disayang Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Berikutnya yang kedua, Bapak itu memelihara anaknya. Itu karakter Kristus. Saya masih meyakini ya, saya sampai detik ini saya masih belum berubah cara berpikir saya. Kalau orang Kristen itu nggak mungkin nggak makan. Kalau dia benar-benar anak Tuhan. Ada cara
begitu banyak Tuhan memelihara anak-anaknya. Dengan ada yang cuma bekerja, tambal ban, ada yang cuma gojek, bukan cuma, minta maaf ya. Ada yang bekerja di tambal ban, mungkin ada yang gojek, ada yang apa. Tapi saya kasih tahu, terlalu banyak cara Tuhan untuk memelihara. Tidak mungkin orang Kristen mati kelaparan. Saya masih percaya itu sampai hari ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak membiarkan orang benar, kita yang percaya kepada Yesus, katakan amin, menderita kelaparan. Tidak mungkin. Saudara harus percaya itu. Kalau kita anaknya Tuhan, Bapa adalah Bapa kita, kita adalah anaknya Bapa. Konsep Bapa penuh kasih sayang, konsep Bapa sebagai Tuhan, juru selamatmu tidak hanya menyelamatkan engkau. Selama kita masih hidup, Alkitab katakan orang benar, orang yang percaya sama Yesus, tidak dibiarkan kelaparan. Percayalah kalau engkau bangun pagi, mau bekerja berdoa, Tuhan pasti menuntun pekerjaanmu, apapun itu. Katakan amin. Berikutnya, pola yang dikembangkan oleh Bapak. Bapak itu mendidik. Kalau mendidik ini agak berat. Kalau kita sekolah, belajar mau ke ujian, kadang-kadang orang nggak mau. Tapi ujian itulah yang membuat naik peringkatnya atau naik levelnya. Kalau sekolah, saudara kelas 1 SD, nggak pernah ada ujiannya. Yang nggak naik-naik kelas 2. Betul ya? Nah kita ini orang Kristen kadang-kadang harus ngerti ini. Bahwa kalau kita Kristen setia sama Tuhan, katanya Tuhan sayang sama saya, katanya Tuhan memelihara saya, kok sekarang saya dalam pergumulan, saya kasih tahu, itu ujian. Ujian itu datang justru membuat engkau makin naik. Nah Tuhan itu mendidik katanya, menghajar itu bukan mengajar, beda. Menghajar itu mendidik. Yang kalau zaman dulu orang-orang tua yang agak kasar itu suka lepas ikat pinggangnya, menghajar anaknya itu pakai ikat pinggangnya itu. Begitu ya. Ada nggak? Jujur, ada nggak di antara saudara yang pernah disabet atau dipukul oleh orang tua? Angkat tangan. 1, 2, 3, banyak sekali. Nah, kurang lebih itu, tapi Tuhan nggak seperti itu. Yang dimaksud menghajar itu saudara nggak dikebukin sampai babak belur, bukan seperti itu. Menghajar yang dikasihinya, dikasih Tuhan, ia menyesah. Wah, ini sudah tingkat tinggi. Seperti Yesus disesah, itu tidak mudah. Tapi orang Kristen memang harus terkadang, itu bahasanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan katanya gembala, tapi ternyata sesekali dombanya itu ada di lembah kekelaman. Wah itu kagak enak. Kalau orang Kristen ada di lembah kekelaman, siapa enak? Tapi ternyata itu bisa menjadi cara Tuhan untuk meningkatkan mutu, kualitas apapun pada orang Kristen itu supaya menjadi the best, menjadi terbaik. Nah, Bapa itu mendidik kita. Jadi kalau saudara jadi Kristen setia, tapi ada masalah, ada persoalan, jangan mundur. Tetap setia, tetap maju, tetap serius sama Tuhan. Katakan amin. Itu membuat hidupmu makin luar biasa. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, kita didik, Allah memperlakukan engkau sebagai anak. Artinya apa? Bukan sebagai penjahat. Kalau sebagai penjahat ditangkap, dikebukin, masukin penjara. Kalau sebagai anak kadang-kadang ditegur, dididik, dinasihati, tujuannya supaya dia makin hebat. Gitu. Itu Alkitab itu bagus banget. Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah nanti ada tuh. Nanti saya kasih pola model asuh yang gak baik. Ternyata mana? Ayah yang baik itu mendidik. Saya mendidik Koko atau anak saya Aga, mendidik anak saya Hefti ini yang sekarang penyerahan anak yang kedua. Kalau mantu anak saya yang ketiga ini ya Candy, ya saya belum mendidik secara apa ya itu. Kalau si Jonathan yang keempat anak saya itu, nah itu memang ada yang langsung dengan saya. Saya pernah loh saudara, nyetol apa sayang, cubit. Kenapa? Ya mungkin itu cara yang terbaik, tapi minta maaf saya belum pernah pukul, enggak. Tapi di sini bagian yang di sini itu kan empuk, jadi itu enggak, itu jauh dari tapi belum pernah. Tapi itu cara mungkin, tapi sekarang saya ngerti enggak. Kalau saudara mau belajar sama saya cara mendidik anak yang paling bagus, saya kasih tahu.
Ini nggak ada waktu, tapi nggak pernah ada dalam Alkitab kasih itu menerjemahkan kekerasan. Kekerasan itu diperlakukan oleh orang yang tanda kutip nggak terkendali emosinya, dan itu minta maaf biasanya didorong oleh nafsu dan iblis yang lebih berpengaruh, bukan Tuhan. Di manakah terdapat anak yang tidak dihadiahi ayahnya? Pasti dididik, pasti. Nah, pola asuh orang tua kepada anak, klik. Nah, sekarang sudah mulai pelajarin. Tolong yang mau penyerahan anak, perhatikan ini. Konsep umumnya, Tuhan sayang engkau. Semua kita disayang Tuhan, katakan amin. Semua kita dipelihara Tuhan, semua kita dididik oleh Tuhan. Tujuannya supaya apa? Supaya makin naik. Kelas 1 jadi kelas 2, ada ujian lagi, kelas 2 jadi kelas 3, ada ujian lagi, terima. Jangan bolos, nggak mau ujian, nggak naik-naik. Nanti kita jadi Kristen nggak dewasa-dewasa. Jadi Kristen nggak luar biasa, Kristen jadi Kristen biasa. Jangan begitu, nggak boleh. Nah, pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, mendisiplin, serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan apa? Sampai ke perilaku supaya dia sesuai norma dan nilai yang disepakati dalam hidup bersama. Jadi memang engkau sebagai orang tua perlu memperhatikan ini. Penting banget. Sekarang kalian mau menyerahkan anak, konsep umum Tuhan sayang engkau sebagai orang Kristen. Konsep umum itu kau perlakukan sekarang menjadi mini kecil gitu ya, miniatur konsep cara mendidik jadi orang tua, yaitu seperti mewakilin bapak-bapak ya Tuhan gitu ya di dalam diri kita untuk anak kita. Nanti bagus, percaya saya pasti bagus. Klik. Nah, ini yang disebut pola asuh secara psikologi. Ini ada di dunia pendidikan. Perhatikan, ada pola asuh otoriter. Jadi orang tua itu membuat disiplin sendiri, memperlakukan sebuah sistem. Pokoknya anak harus seperti apa. Nah, itu yang terjadi akhirnya anak tidak mempunyai kekuatan memilih. Anak akhirnya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Anak serba takut salah. Dia tidak bisa mengatakan tidak, takut. Dan dia takut berpendapat. Itu pola asuh yang pertama. Jadi ada 4 pola asuh ya, yang umum dalam dunia parenting ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pola asuh permisif. Permisif itu gini, memberikan anak peluang sebesar-besarnya untuk berlaku apa saja. Nah, kelemahannya itu akhirnya jadi suka memberontak, suka mendominasi, suka merasa percaya dirinya berlebihan sehingga kadang-kadang kurang bisa mengendalikan diri. Contoh, saudara perhatiin, udahlah dia saudara beliin handphone, tahu-tahu handphonenya dikuasai sama anak toh, dia marah dibanting, terus saudara bilang gini, ya sudahlah. Nah itu tuh mirip-mirip gitu. Jadi anak akhirnya nanti kalau emosi marah dia semau-maunya. Karena apa? Permisif itu memberi kesempatan kepada anak. Sebenarnya jangan begitu. Nah, nanti tapi itu memang terjadi di masyarakat seperti itu. Saudara pernah lihat nggak anak itu bisa melawan, bahkan dia kayak kurang menghormati saudara dan apa yang dia miliki sepertinya sehingga semau-maunya gitu. Itu ada. Itu terjadi. Atau jangan-jangan itu adalah saya dan saudara ada di posisi itu. Nah, yang ketiga itu adalah involved parenting. Itu bahasanya adalah acuh tak acuh. Jadi udah terserah dialah. Kalau orang agak kaya punya pembantu atau babysitter, udah pola didiknya diserahin aja sama dia. Dia nggak mau tahu. Tapi dia cukupin, dia tetap kasih makan, minum tetap. Tapi udah terserah, dia nggak peduli. Nah akhirnya orang tua tidak menawarkan apa-apa dalam membimbing, dalam strukturan, aturan dia nggak sekali. Udah terserah kamu. Nah ini biasanya adalah orang-orang yang ada yang bahkan ya, ada ini, tapi tolong ya, kalau saya memahami sih, ada bukan beberapa jemaat, ada kejadian, saudara mungkin karena terpaksa, ada saudara kerja sama orang, saudara itu anaknya dititipin sama tetangga, ada loh, itu benar, ini benar, ada dititipin tetangga, ada yang lebih baik dititipin saudaranya, ada, titipin mamanya, udah terserah mamanya mau ngapain. Nah, ini adalah model, itu memang terjadi di masyarakat.
Yang keempat itu adalah pola asuh otoritatif atau bahasa kita demokrasi. Jadi orang tuanya buat aturan, tapi ngomong dulu, menurut kamu gimana? Nah, itu yang ternyata tanpa sadar, itu yang saya lakukan kepada Aga, kepada Hepti, Melvin. Jadi kita buat peraturan, kamu laki-laki, kamu kalau mau pulang malam mau jam berapa? Kita sepakat. Jadi enggak saya membuat Pak Antoni, enggak. Saya enggak membuat aturannya, enggak. Jadi kita sepakatin, oke. Nah Dede anak gadis waktu itu, kamu kalau pulang malam selesai pelayanan jam berapa? Kalau komsel kamu pulangnya jam berapa, tolong bilang, tapi sepakatin dulu. Jadi akhirnya kita sepakat, Mas Aga itu jam 10 malam karena cowok, jadi agak fleksibel. Hepti anak cewek jam 9 Bu Yanti. Pokoknya lebih daripada jam 9, nggak dihukum, tidak. Tapi kan dia yang membuat peraturan sendiri. Nanti dia yang minta maaf sendiri, dia yang apa. Nah, itu namanya demokrasi, ya, atau otoritatif. Nah biasanya orang seperti ini akhirnya anaknya punya keterampilan sosial yang baik, bisa juga menyelesaikan masalah karena diajak ngomong, diajak ngobrol, dan mudah bekerja sama dengan orang lain, lebih percaya diri, dan tampak lebih kreatif. Mana yang paling betul? Tidak ada yang paling betul, tapi yang mendekati yang agak lebih baik itu yang demokrasi, yang otoritatif. Yang otoriter jangan. Walaupun terkadang ada anak yang memang tidak bisa poin 4, nggak bisa, poin 1, ya silakan. Karena memang saudara yang mengalaminya. Tapi saya mau katakan adalah ini pola-pola yang terjadi di dalam masyarakat. Nah sekarang yang terakhir, secara Tuhan itu loh, pola asuh Alkitabiah itu seperti apa? Jadi di masyarakat secara umum saya mempraktekkan itu untuk keluarga saya. Mereka, saya senang tumbuh mau Mas Aga mau pelayanan, Hefti mau pelayanan, Candy mau pelayanan. Ya kalau yang bontot udah jangan ditanya, memang sekolahnya udah pendeta. Ya udah pasti jadi akan pendeta ya. Sekarang saya bersyukur dia sudah mau masuk semester 4. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini dia telepon agak demam karena memang sekolahnya diprosir kuliahnya saudara ya. Bangun setengah 4, selesai belajar setengah 11. Setiap hari nelpon kita jam 11. Seminggu bisa 4-5 kali. Itu seperti itu. Saya pikir dari tadi capek dia kayaknya demam. Tapi kita sudah doakan, kita sudah itu. Tapi kita senang. Saya juga senang. Saya bukan berarti saya itu sudah enggak saya enggak bersedang bermaksud seperti itu. Tapi kita mencoba hidup seperti kata Alkitab saja. Katakan amin. Nah, Alkitab konsep umumnya tadi adalah mengajar anak takut akan Tuhan. Maksudnya itu, kalau punya anak, perhatikan wajib masuk gereja anak, sekolah minggu. Itu cara membantu yang paling awal. Kalau orang muslim kita harus salut angkat topi, mereka itu anak-anaknya dari kecil dimasukin pondok pesantren, panggil guru ngaji. Kan sampai detik ini saya tidak pernah saudara panggil saya ke rumah saudara untuk menjadi guru agama Kristen di rumah saudara. Seperti guru ngaji. Kan kita nggak ada bukan? Nah minimal hari Minggu itu tolong anak-anak kita bawa ke rumah Tuhan. Katakan amin. Wajib itu harus seperti itu. Terus beri kasih sayang. Nggak ada teori yang lain sampai detik ini akhirnya saya memeras satu kata Alkitab kan hukumnya jadi cuma 2 toh. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Jadi kalau diperes semua hukum Pak Kuncoro cuma kasih. Kasih itu muatannya kan banyak. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut. Kasih itu begitu luasnya. Jadi seperti Bapa tadi Mazmur pasal 1 ayat 10 ayat 13, sayang kepada anaknya, maka Candy Hefti, Bapak Ibu yang menyerahkan anak, tolong kasih model Bapa di sorga. Tidak boleh ada kata-kata kasar, tidak boleh ada keluar dari mulutmu perilaku yang gak bagus, tidak boleh. Harus penuh dengan kasih sayang. Katakan amin.